Demon Slayer Infinity Castle movie pertama tayang hari ini di bioskop, dan sejak awal pre-sale itu studio udah banyak yang full guys, saking ramenya yang pengen nonton, jadi tiket pun sampai war gitu. Tapi kalau misalnya ada dari teman-teman yang nggak tahu sama universe-nya Demon Slayer, tapi FOMO nih pengen ikut nonton, tapi nanti nggak ngerti jalan ceritanya, oke, tenang, kita di sini bakal kilas balik tentang film Demon Slayer, setidaknya untuk bekal teman-teman, seenggaknya untuk bekal teman-teman masuk ke bioskop, nonton filmnya, dan paham sama apa yang terjadi di sana gitu. Oke, langsung aja kita kilas balik film Demon Slayer dari 5 season sebelumnya. Jadi di Demon Slayer ini kita punya MC namanya Kamado Tanjiro. Nah, Tanjiro ini keluarganya itu dibantai oleh Muzan yang merupakan raja iblis terkuat di universe ini. Nah, dari semua anggota keluarga yang udah dibantai, satu-satunya yang hidup itu cuma Nezuko. Tapi dia berubah menjadi iblis. Nah, Tanjiro nggak mau nih satu-satunya anggota keluarga yang hidup dibunuh juga. Dan akhirnya Tanjiro ini optimis kalau si Nezuko ini bakal bisa berubah menjadi manusia lagi. Tapi untuk itu dia memberikan bambu di mulutnya Nezuko supaya dia nggak mau memangsa manusia. Karena di sini iblis itu bertahan hidup dengan cara memakan manusia, bukan makan teman. Dan akhirnya Tanjiro memulai penjelajahannya, dia mulai berpetualang membawa Nezuko yang disimpan di dalam tas sandangnya supaya nggak kena matahari. Karena di sini iblis kalau kena matahari badannya hancur. Nah, di sepanjang perjalanan si Tanjiro ini membasmi banyak iblis yang kalau di dunia mereka iblis itu kayak hama guys, atau kayak pembunuh liar gitulah. Jadi itu membahayakan para warga. Dan tujuan utama Tanjiro ini adalah untuk membalas dendam kepada Muzan. Nah, sistem kekuatan di universe ini rata-rata menggunakan pedang, dan masing-masing karakter itu mempunyai ilmu penapasan mereka sendiri-sendiri. Nah, kekuatan Tanjiro ini di awalnya adalah ilmu penapasan air. Jadi setiap dia beraksi dengan pedangnya itu kayak ada efek-efek air gitu di jurus-jurusnya. Nah, biasanya tiap orang ini punya satu ilmu penapasan aja guys. Tapi kalau Tanjiro ini, dia ini mempunyai bakat tersembunyi, kayaknya dia nggak sadar deh kalau dia itu punya bakat itu gitu, yaitu kekuatan Hiro Kami Kagura. Jadi makin kesini pun dia makin sering menggunakan jurus itu karena rasanya lebih kuat gitu. Nah, di perjalanan memburu Muzan, si Tanjiro ini ketemu dengan Zenitsu yang mempunyai ilmu petir, dan juga Inosuke yang pakai topeng babi itu yang merupakan ilmu penapasan binatang. Nah, mereka pun temenan, mereka latihan bareng, dan mereka bertarung bareng. Nah, si Zenitsu ini punya tipikal yang cengeng, penakut. Tapi kalau dia lagi tidur, dia lagi memasuki mode beringas. Itu kuat banget Zenitsu di situ. Dan Inosuke itu kebalikannya, dia punya karakter yang berisik, suka ribut, egois. Tapi kadang-kadang dia tuh care sama teman-temannya. Nah, singkat cerita, setelah mereka menghadapi banyak iblis yang kuat-kuat, mereka akhirnya diperkenalkan dengan yang namanya Hashira. Lanjut. Nah, Hashira ini adalah organisasi pemburu iblis yang anggotanya itu ada banyak, tapi di antara mereka ada 9 orang yang dikenal terkuat, baik itu gaya bertarungnya atau jurus-jurusnya, dan masing-masing mereka mempunyai ilmu penapasan yang berbeda-beda. Nah, ini 9 Hashira, ada yang ilmu penapasan batu, kabut, cinta, api, air, serangga, suara, angin, dan ular. Di season kedua, Hashira api yang bernama Rengoku itu hilang nyawanya karena bertarung dengan salah satu iblis terkuat yang sekarang muncul di film yang pertama, yaitu si Akaza. Nah, kalau di grupnya pembasmi iblis ada Hashira, di grupnya Muzan juga ada tuh iblis-iblis terkuat yang disebut sebagai 12 Kizuki kalau nggak salah ya. Jadi ada 12 iblis terkuat yang di bawah komandonya Muzan langsung. Itu terbagi dua, 6 iblis bulan atas dan 6 iblis bulan bawah. Nah, yang menandakan iblis 12 ini dengan iblis lainnya, di mata mereka itu ada label gitu, kayak mereka ini peringkat berapa. Jadi makin ke ujung, mereka itu bakal melawan iblis dengan peringkat-peringkat yang lebih tinggi, yang pastinya lebih kuat juga. Nah, di 5 season sebelumnya, iblis-iblis berperingkat atas ini ada yang udah dibasmi oleh Demon Slayer. Jadi sekarang di 3 movie yang akan datang itu, kalau nggak salah ya, ada 5 iblis lagi yang harus mereka lawan gitu. Di film ini 3 iblis, di 2026 nanti ada 2 iblis, dan di 2029 nanti barulah mereka lawan Muzan. Kalau nggak salah, tolong dikoreksi kalau misalnya ada salah. Nah, di season 5, di episode terakhir sebelum nyambung ke film ini nih, ini ada satu keluarga namanya keluarga Ubuyashiki. Ini merupakan keluarga bangsawan yang memimpin Hashira. Nah, keluarga Ubuyashiki ini mendapatkan kutukan di mana anak laki-lakinya itu akan mendapatkan penyakit yang mematikan. Dan ini kasusnya ada di Kagaya. Nah, di episode terakhir itu, Kagaya ini udah kritis banget guys. Dan ini udah siap menghadapi kematiannya. Dan di waktu yang sama, Muzan datang ke kediamannya si Kagaya, nggak tahu untuk membunuh atau cuma untuk ngobrol gitu. Dan di sana Kagaya ini dan satu keluarganya itu bertekad untuk melakukan bom bundir dengan niat agar Muzan juga ikut habis di sana gitu. Tapi sayangnya setelah dia melakukan itu, Muzan yang tubuhnya udah hancur berkeping-keping bisa beregenerasi lagi menjadi Muzan yang seutuhnya.
Jadi bener-bener iblis nomor satu nih. Karena iblis lainnya itu cuma bisa regenerasi anggota badan kan, entah itu tangan, jari, kaki, atau apa gitu. Tapi Muzan enggak. Dia dalam keadaan hancur masih bisa hidup lagi. Dan plot twistnya, biasanya nih semua iblis itu bakal mati kalau kepalanya kepotong. Tapi Muzan walaupun kepalanya udah kepotong, udah hancur, dia tetap bisa beregenerasi. Yang artinya, memotong kepala Muzan itu tidak ada artinya. Nah, terakhir kali yang diketahui cara mengalahkan Muzan ini mungkin bertarung habis-habisan sampai matahari terbit. Karena iblis bakal hancur kalau kena matahari kan. Dan itu juga yang membuat Nezuko menjadi incaran anggotanya si Muzan yang masih ada. Karena mereka tahu Nezuko ini sekarang ini udah kebal kena matahari. Jadi Muzan ini pengen menangkap Nezuko, memakan Nezuko supaya dia mendapatkan kemampuan Nezuko berdiri di bawah matahari. Karena Muzan belum bisa tuh. Karena toh dari awal misi Muzan ini adalah mencari bunga Blue Spider Lily, bunga yang bisa bikin dia hidup abadi gitu. Nah, di episode terakhir season 5, ketika semua Hashira ini bertatapan langsung dengan Muzan, mereka bersiap untuk menyerang Muzan, tapi di sana dia mengaktifkan sebuah portal menuju Infinity Castle. Dan sekarang mereka semua terjebak di kediamannya Muzan di Infinity Castle dan melawan anak buah Muzan yang masih tersisa. Nah, untuk teman-teman yang nanya apakah sebagus itu filmnya? Ya, untuk kami yang suka, sebagus itu. Karena untuk aku pribadi, aku sangat cinta dengan animasinya, grafik animasinya. Dan, penyajian pertarungan itu benar-benar epic parah. Kita tuh dibuat deg-degan, kita tuh dibuat greget lah gitu sama ceritanya. Jadi silakan simpulkan sendiri apakah kalian mau nonton atau enggak. Tapi aku sih sangat rekomen kalian untuk nonton ya. Rasakan se-epic apa dunia Demon Slayer di mata kami. Oke, itu dulu kilas balik film Demon Slayer yang aku rasa cukup sih untuk nonton film bioskop dengan mengetahui apa yang ada di video ini. Yang harus tahu detail semua sih. Karena butuh waktu juga kan kalau nonton dari episode 1, season 1 bakal ketinggalan nanti hype-nya. Jadi ya denger ini aja, besok ke bioskop. Aku rasa bakal ngerti sih jalan ceritanya. Tapi mungkin nanti kalian bakal harus mengenal lebih dekat lagi setiap karakter-karakternya. Karena mereka punya keunikan masing-masing. Ya, itu aja deh. Oke, bye-bye.